Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1961, mengingat masa lalu. Haha, terima kasih Tuan Tua Stefani atas pujianmu. Kamu jauh lebih muda dari sebelumnya. Tampaknya obat genetik masih berguna. David menjawab dengan senyum lebar. Karena identitas dan kekuatannya dipublikasikan, hanya sedikit orang di bumi yang berani bercanda dengannya secara normal. Pada dasarnya, mereka sangat takut padanya, dan mereka tidak berani bernapas. Mason adalah salah satu dari sedikit. David sangat menyukai perasaan ini, dan tidak ingin diperlakukan berbeda. Ini lebih dari berguna. Ini adalah hal yang baik yang dapat mengubah nasib. Kuncinya adalah tidak ada efek samping. Saya merasa bahwa tubuh saya telah kembali ke masa puncaknya. Omong-omong, David, saya harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya khawatir sekarang hanya ada setumpuk tulang yang tersisa, bagaimana saya bisa duduk di sini tanpa cedera? Mason menghela nafas. Tuan Tua Stefani terlalu sopan. Semua yang telah Anda lakukan untuk Summerland dilihat oleh semua orang Summerland. Sebagai anggota Summerland, inilah yang harus saya lakukan. Oke, mari kita berhenti saling memuji, yang tua dan yang muda. Biarlah masa lalu menjadi masa lalu. Itu artinya, David menyilangkan kaki Erlang dan tersenyum sedikit. Itu sebabnya dia suka mengobrol dengan Mason. Dia tidak akan mengubah sikapnya karena identitas dan kekuatannya. Mungkin inilah alasan mengapa lelaki tua itu menganggap enteng hidup dan matinya. Ngomong-ngomong, David, aku mendengar Julia mengatakan bahwa kamu luar biasa sekarang. Di Star Void Realm itu, kamu telah berdiri di puncak, dan kamu juga telah membunuh musuh asing yang diserang oleh peradaban yang lebih tinggi, dan menjadi iman semua makhluk di dalamnya seluruh Star Void Realm. Itu semua hanya nama palsu. Tuan Tua Stefani harus tahu bahwa aku sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Sebenarnya, dengan kepribadianku, aku lebih suka mencari uang dalam diam dan bertindak dengan cara yang rendah hati. Sayangnya, saya tidak punya alasan untuk diekspos, dan saya juga sangat tidak berdaya. David memiliki ekspresi tak berdaya. Ketika orang lain mendengar ini, mereka mungkin akan berpikir bahwa David berpura-pura tidak terlihat. Tapi Mason tidak mau. Meskipun tidak banyak kontak dengan David, tapi dia tahu bahwa ini adalah pikiran paling benar David. Biarkan saja, itu bukan hal yang memalukan. Tampaknya dimanapun Anda berada, Anda perlu menjadi model untuk menginspirasi anak muda untuk bekerja keras. Tentu saja, Anda adalah contoh terbaik ketika Anda masih sangat muda. Saya tahu itu baik-baik saja, tetapi hanya karena kepribadian saya tidak suka menjadi sorotan. Kamu, banyak orang berpikir bahwa mereka bisa menjadi terkenal dalam semalam dan menjadi nama rumah tangga, tetapi kamu ingin melakukan hal-hal baik tanpa meninggalkan namamu. David tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya mengobrol dari galaksi Bima Sakti peradaban tingkat ketiga ke Star Void Realm tingkat ketujuh, dan kemudian mengobrol kembali ke bumi dari Star Void Realm. Dari pembagian kekuatan, perubahan situasi, hingga adat istiadat, dan beberapa kehidupan cerdas lainnya. Singkatnya, selama itu adalah topik yang bisa dipikirkan, mereka berdua sedang berbicara. Mata Mason penuh kerinduan ketika dia mendengar bahwa semesta yang diperkenalkan oleh David begitu indah. Namun, dia juga tahu bahwa kekuatannya terlalu rendah, dan dia dapat melakukannya di bumi. Ketika dia pergi keluar, itu terlalu berbahaya, dan hidup dan matinya tidak dapat diprediksi. Jika Anda ingin keluar, Anda harus menunggu sampai kekuatan Anda dapat melindungi diri sendiri, dan kemudian pergi keluar untuk melihat keajaiban alam semesta. Setelah mengobrol, David meninggalkan Mason beberapa harta yang dibutuhkan untuk berkultivasi dan pergi. Pemberhentian selanjutnya adalah Dark Cape. Ada mantan bawahan David, Paul, Killer, dan lainnya. Ketika mereka mengikuti David, mereka selalu setia. Sebagai tuan rumah, secara alami, David tidak akan memperlakukan mereka yang setia kepadanya dengan buruk. Kali ini, selain mengenang masa lalu, saya juga bersiap untuk mengirim beberapa sumber daya agar Paul dan yang lainnya bekerja keras untuk berkultivasi. Adapun apakah mereka dapat mencapai alam abadi, mereka memiliki setidaknya satu era, yaitu, rentang hidup 129.600 tahun, tergantung pada kekayaan mereka sendiri. Dengan kecepatan David, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mason, dia muncul di Dark Cape pada detik berikutnya. Jalanan penuh sesak dengan orang dan lalu lintas. Ini lebih makmur daripada ketika saya pergi. Pengendali Dark Cape masih didominasi oleh Killer, ditambah oleh Paul dan Tulip, kelompok tentara bayaran Red Flame Mercenaries. Ini lebih seperti negara kecil, atau jenis yang tidak berani diprovokasi oleh kekuatan apapun. Markas Api Merah. Dua pria parubaya dan seorang wanita dengan pesona menawan, mereka bertiga duduk bersama untuk mendiskusikan bagaimana mengembangkan dan memperkuat Dark Cape. Lama tidak bertemu, tiga. Ketiga Killer terkejut pada awalnya.
Setelah melihat pembicara, dia bangkit dengan cepat, berlutut dengan rapi di depan David, dan berkata dengan hormat. Killer melihat Tuan Liddell. Paul melihat Tuan Liddell. Tulip melihat Tuan Liddell. Jangan terlalu sopan, bangun. Setelah David selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membantu mereka berdiri. Tuan Liddell. Semuanya, duduklah. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan ketika aku kembali kali ini, aku hanya ingin menyusulmu. David menarik kursi, dan setelah duduk, memberi isyarat agar mereka bertiga mengikuti. Killer, Paul, dan Tulip saling pandang, ragu-ragu, dan tidak berani duduk. Memang benar status Tuan Liddell ini di depannya terlalu tinggi. Mereka tidak berani duduk di meja yang sama dengan mereka. Apa, aku sudah pergi begitu lama, dan berbicara tidak berhasil sekarang, kata David dengan tenang. Ketiganya dengan cepat berlutut lagi. Tuan Liddell marah. Kami tidak berani. Killer menjawab dengan senyum masam. Ya, Tuan Liddell, identitas macam apa kamu? Beraninya kami duduk bersamamu. Paul mengikuti dari belakang. Tuan Liddell, begitu berita ini menyebar, pengagum setiamu bisa menenggelamkan kami dengan sekali ludah. Tulip menatap David, matanya penuh bintang, tanpa menyembunyikan kegembiraannya. Jelas dia adalah salah satu pengagum setia David. Jika ada yang berani berbicara buruk tentang David, dia akan menjadi orang pertama yang menolak. Apa yang salah dengan ini? Ini hanya teman lama yang duduk bersama untuk mengobrol dan mengobrol, kecuali jika kamu tidak memperlakukanku sebagai teman, kata David tanpa daya. Dia benar-benar tidak suka pertemuan yang terlalu membatasi ini. Tapi tidak ada cara lain. Orang-orang menghormati Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Tidak bisa keras. Tuan Liddell, kami benar-benar tidak berani menjadi temanmu. Anda adalah tuan kami. Selama Tuan Liddell mengatakan sepatah kata pun, saya tidak akan pernah mengerutkan kening ketika saya pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api. Petik 2. Killer segera menyatakan kesetiaannya. Hanya sepatah kata dari Tuan Liddell, saya tidak akan pernah mengerutkan kening ketika saya pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api. Tentu saja, dua lainnya tidak akan jatuh. Oke, karena kalian semua mendengarkanku, aku akan memesanmu sekarang, bangun dan duduk, mengobrol denganku, dan menyusul. Ketiganya akhirnya duduk di meja yang sama dengan David dan mulai melaporkan kepada David pencapaian Dark Cape selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana bisa David punya waktu untuk mendengarkan ini? Belum lagi Dark Cape kecil, bahkan David dari Starvoid Realm tidak akan menganggapnya serius. Dia datang ke sini karena dia ingin bertemu teman lamanya, dan omong-omong, dia mengirim beberapa sumber pelatihan untuk membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka. Itu saja. Bab 1962, Teknik Clone Orde kelima. David, yang meninggalkan Dark Cape, pertama kali datang mengunjungi rumah Celia. Ketika Johnny dan Mindy melihat David, mereka sangat antusias. Itu lebih dekat dari seorang tuan muda. Pasangan itu segera meninggalkan pekerjaan mereka dan menyapa David, karena takut mengabaikan satu sama lain. David juga tinggal di rumah Celia selama beberapa hari. Awalnya, idenya adalah memiliki kehidupan yang baik dengan Celia sendirian di dunia dua orang. Sejak meninggalkan bumi dan pergi ke Starvoid Realm, keduanya hampir tidak pernah bersama sendirian, dan tidak nyaman untuk memiliki terlalu banyak orang. Alhasil, idenya penuh dan realitanya sangat kurus. Rencananya tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan, dan ide indah itu tiba-tiba dihancurkan oleh ibu mertua Mindy. Mindy juga bersemangat. Dia sama sekali tidak memperhatikan sorot sedih di mata putrinya. Menantu saya adalah penyelamat umat manusia di bumi dan bos besar di balik chaebol terbesar internasional Islage. Dikatakan bahwa bahkan alien telah ditaklukkan olehnya. Merupakan kehormatan besar untuk dapat berbicara dengan orang seperti itu. Beberapa hari kemudian, David pergi dengan mata enggan dari keluarga Celia. Pergi ke yang berikutnya, David membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikan putaran. Dan berita kembalinya dia ke bumi secara bertahap menyebar. Seluruh bumi berada dalam hiruk-pikuk. Meski tidak 100%, setidaknya ada 90% orang di dunia yang menganggap David sebagai idola. Lagi pula, ketika Pavan menginvasi bumi, itu adalah siaran langsung global. Video saat itu masih beredar di internet. Volume yang sangat tinggi. David tahu bahwa begitu dia muncul, dia pasti akan menimbulkan sensasi besar. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak mungkin orang lain melihatnya kecuali orang yang ingin mereka lihat. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin lebih mudah untuk menyembunyikan dirinya. Selama David tidak mau, belum lagi penduduk bumi ini, Nova dan Celeste, dua alam abadi tingkat tertinggi, dan bahkan Lorraine, alam suci, bahkan tidak berpikir untuk menemukan keberadaannya. Setelah kunjungan selesai, David datang ke markas besar internasional Islage lagi dan bertemu dengan beberapa mantan bawahannya.
Dia lega mengetahui bahwa Isle Age Capital telah melakukan pekerjaan amal dan mengubah nasib daerah miskin yang tak terhitung jumlahnya. Ketika saya sampai di rumah, saya menemukan bahwa Celeste dan Nova belum kembali, dan mereka mungkin sedang bermain di suatu tempat di bumi. Mengunci dirinya di dalam ruangan, David menyalakan sistem. Dia sibuk selama waktu ini, dan dia tidak menyalakan sistem untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa banyak Laura dan Adam di dunia sangkar roh yang dihabiskan untuk membantunya dan berapa banyak poin dewa yang mereka peroleh untuknya. Setelah panel sistem muncul, David langsung mengunci pandangannya pada kolom poin dewa. Angka-angka yang ditampilkan di atas membuat matanya berbinar. Poin ilahi, 683.765. Ada lebih dari 600.000, yang mendekati 700.000 poin ilahi. David diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Tampaknya keduanya cukup kuat di dunia sangkar roh. Tapi David juga tahu, begitu banyak dewa dan poin heroik, kebanyakan dari mereka harus menjadi kredit Jervis, kapten tim penegakan hukum Nameless City. Pihak lain berjanji untuk menjual sejumlah rumah dan harta kepadanya. Real estate di tangan Jervis tidak dihitung dengan kendom, tetapi dengan bangunan. Banyak dari mereka adalah perkebunan besar. Sebuah manor senilai puluhan miliar koin roh itu mudah. Kalian pasti tahu kalau Nameless City adalah salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Manor besar di lokasi yang ramai di pusat Nameless City, bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Dan harta Jervis juga sangat berharga. Sejak Tsukihime memanen gelombang di 8 kota besar, harta karun itu langka dan harganya melonjak. David ingin membeli dengan harga pasar, yang paling mahal pada tahap ini. Tentu saja, itulah yang dia inginkan. Jervis awalnya berpikir bahwa bahkan jika dia berdarah banyak, dia akan menyenangkan David dan memiliki hubungan yang baik dengannya, tetapi setelah menghitungnya, dia benar-benar mendapat masalah besar. Beberapa kali saya ingin melihat David, tetapi saya tidak bisa karena David mundur. 68 juta poin. Sekarang fisik dan kekuatan mental David adalah peringkat pertama Kaisar Jenderal. Dibutuhkan 180.000 virtual untuk menaikkan pesanan 2 hingga ke 10. Artinya, ada 500.000 yang tersisa. Dan lain kali, apakah itu untuk menembus fisik atau kekuatan spiritual, Anda harus mulai dengan 1.000.000 dewa. Masih ada 500.000 untuk menerobos salah satunya ke tingkat Kaisar kuno. David tidak terburu-buru. Sekarang tidak ada ancaman di dunia nyata atau dunia sangkar roh, dan itu cukup untuk mengumpulkannya secara perlahan. Kemudian David mulai membaik. Pertama konsumsi 90.000 poin godly untuk meningkatkan fisiknya ke peringkat ke-10 Kaisar Jenderal. Kemudian dia mengkonsumsi 90.000 poin dewa untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke peringkat ke-10 Kaisar Jenderal. Setelah sekian lama, David membuka matanya dan menghela napas panjang. Senyum puas muncul di wajahnya. Hidupkan sistem. Fisik, Kaisar peringkat 10, 1 juta poin dewa dapat ditembus. Spirit, Gendi level ke-10, 1 juta poin dewa dapat ditembus. Kekuatan tempur, Kaisar kuno setengah langkah. Poin ilahi, 503.765. Keahlian khusus, teknik klon tier 4. Baik kekuatan fisik dan mental telah mencapai peringkat ke-10 Kaisar Gen, dan kekuatan tempurnya juga telah mencapai peringkat Kaisar kuno setengah langkah. Masih ada 500.000 yang tersisa di para dewa. David berpikir bahwa dia tidak terburu-buru untuk menerobos, jadi dia hanya menghabiskan 100.000 untuk meningkatkan teknik klon ke peringkat kelima. Dengan cara ini, jumlah klon dapat ditingkatkan lagi. Pada saat itu, bahkan jika Celia dan yang lainnya tidak lagi bersama, dan mereka menghadapi krisis pada saat yang sama, mereka akan dapat menghadapinya. Lakukan ketika Anda memikirkannya. Klik klon. Jendela muncul. Kali ini untuk mengupgrade teknik avatar akan menghabiskan 100.000 poin. Setelah upgrade, teknik avatar akan ditingkatkan dari orde keempat asli ke orde kelima, dan jumlah batas avatar juga akan diubah dari 9 menjadi 27. Harap konfirmasi tuan rumah. Apakah akan meningkatkan? Dua pilihan berikut, ya atau tidak. Menunggu tuan rumah membuat pilihan. 27 klon. Jumlah ini membuat David sangat gembira. Saya tidak berharap itu meningkat begitu banyak tiba-tiba. Jika ditingkatkan ke peringkat ke-6, bukankah jumlah klon melebihi 100? Begitu tembakan dilakukan, ratusan klon akan menghadapi musuh, pemandangan yang benar-benar mengejutkan. David memilih ya tanpa ragu-ragu. Jumlah klon telah meningkat dari 9 menjadi 27, dan kekuatan fisik dan mental mereka juga telah mencapai peringkat ke-10 Kaisar Gen, dan kekuatan tempur mereka telah mencapai peringkat Kaisar kuno setengah langkah. Pada saat ini, David tidak bisa membantu tetapi memiliki ide di dalam hatinya. Jika Anda menemukan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar kuno yang nyata, Anda tidak tahu apakah 27 klon Anda, ditambah tubuh utama Anda, dapatkah Anda melawan satu?
Klon itu bukan tingkat kaisar kuno setengah langkah biasa, tetapi orang mati yang dapat mengorbankan dirinya kapan saja. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kuno yang nyata akan sakit kepala di hadapan orang mati seperti itu. Bukan hanya satu atau dua, tapi 27. Kecuali jika musuh dapat menghancurkan 27 klon ditambah tubuh utama sekaligus. Jika tidak, bahkan jika beberapa dihancurkan, mereka dapat dipanggil dengan mengonsumsi esensi darah lagi. Dengan darah yang cukup, secara teori, klon bisa tidak ada habisnya. Tapi pikirkanlah di sini. David harus mempertimbangkan masalah lain. Meskipun dia memiliki banyak esensi darah, bagaimanapun, itu terbatas. Sekarang, dia telah menggunakan lusinan tetes, kurang dari 100, dan tubuhnya masih bisa menahannya untuk saat ini. Namun dengan penggunaan saripati dan darah yang semakin banyak, tubuh pasti akan mengalami masalah. Masih harus mencari cara untuk menambah darah tambahan. Bab 1963, hal-hal besar terjadi. Saat berada di Star Void Realm, David telah menginstruksikan Eliza untuk membantunya mengumpulkan harta yang dapat mengisi kembali esensi dan darah manusia, tetapi efeknya tidak ideal. Ini membuatnya berpikir bahwa mungkin Star Void Realm tidak memilikinya, dan dia harus pergi ke Linglan Realm peradaban tingkat 9 untuk mendapatkannya. Jadi bagaimanapun juga, David harus pergi ke Linglan Domain. Tidak untuk hal lain. Hanya untuk mendapatkan harta yang dapat mengisi kembali esensi darah. Setelah meningkatkan kekuatan dan avatarnya, David tidak bangun, tetapi langsung memasuki dunia sangkar roh. Dia belum pernah ke dunia sangkar roh selama lebih dari sebulan. Disitulah dia mendapatkan poin godly. Bahkan jika dia akan fokus pada dunia nyata di masa depan, dia harus pergi dan melihatnya sesekali. Membuka matanya lagi, David kembali ke rumahnya di Nameless City, dunia sangkar roh. Sama seperti ketika dia pergi, dia menyatakan kepada publik bahwa dia sedang mundur, dan tidak ada yang berani masuk dan mengganggunya. Dia bangkit dan datang ke pintu, memeriksa formasi mini yang telah dia buat ketika dia pergi, dan tidak tersentuh, yaitu, tidak ada yang masuk. Meskipun David tahu bahwa tidak ada yang akan mengganggunya, dia berhati-hati dan meninggalkan rahasia. Setelah berjalan keluar dari ruangan, saya menghubungi Laura dan Adam, dan meminta mereka untuk datang dan melapor kepada saya, dan omong-omong, saya bertanya apakah ada masalah yang tidak dapat saya tangani. Ketika keduanya menerima kabar bahwa tuan muda mereka telah meninggalkan Bea Cukai, mereka segera meletakkan apa yang mereka lakukan dan bergegas kembali. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia melihat David duduk di sana dengan santai. Tuan muda, Laura dan Adam bergegas maju untuk menyambut mereka. Kamu di sini, duduk. David menyapa. Keduanya tidak sopan dan menemukan tempat duduk sesuka hati. Setelah bergaul untuk waktu yang lama, mereka mengenal tuan muda mereka dengan sangat baik. Itu terlalu sopan, tetapi itu akan membuat tuan mudanya tidak bahagia. Bagaimana pekerjaan yang saya berikan kepada Anda selama retret saya? David bertanya. Tuan muda, Laura dan Adam menjawab hampir bersamaan. Jangan khawatir, datang satu persatu. Laura, kamu bicara dulu. Ya, tuan muda, setelah Anda mundur, saya mengikuti instruksi Anda dan membuat kesepakatan dengan Jervis, kapten tim penegakan hukum Nameless City, dan membeli 3.000 rumah mewah di lokasi yang sangat baik dengan dia, serta banyak harta berharga. Mereka adalah semua dibeli dengan harga pasar sesuai sepenuhnya dengan instruksi Anda. Hanya saja saya tidak tahu mengapa baru-baru ini, harga harta karun melonjak, tidak hanya di Nameless City, tetapi juga di kota-kota besar lainnya. Harta yang kami beli memiliki premi yang lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan ada yang mencapai 10 kali lipat. Kami membeli saat harga berada di titik tertinggi, dan kami pasti rugi. Tidak masalah apakah Anda menderita atau tidak, ikuti saja pasar, kata David dengan ekspresi acuh tak acuh. Bukan harta karun ini yang dia inginkan, tetapi poin luar biasa yang dibawa oleh uang yang dihabiskan untuk membeli harta karun itu. Selama poin dewa, harta dan sebagainya tidak berguna. Dapat dimakan oleh Thalia. Jika Thalia tidak lagi datang, Anda dapat meletakkannya di tempat yang Anda inginkan. Bagaimana jika Thalia kembali suatu hari nanti? Lalu apa yang harus dilakukan dengan harta yang kita beli? Tanya Laura. Cari gudang untuk menyimpannya. Tetapi jika Anda membiarkannya, setelah pasar stabil, Anda pasti akan kehilangan uang, dan Anda akan kehilangan banyak. Laura berpikir bahwa membeli harta dengan tergesa-gesa akan sangat berguna. Akibatnya, dia mengatakan untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Membeli dengan harga tertinggi, jika harganya turun, bukankah itu bisnis yang merugi? Laura tidak mengerti apa yang dilakukan tuan mudanya. Dulu ada Thalia, dan tuan mudanya membeli harta untuk Thalia untuk dimakan. Sekarang Thalia sudah pergi, apa yang masih kamu beli? Kalaupun disiapkan untuk Thalia, nggak harus beli saat harganya paling mahal kan? Laura, jangan membatasi diri Anda pada keuntungan dan kerugian langsung. Bagi saya, uang yang Anda keluarkan adalah uang, dan apa yang Anda simpan di tangan Anda hanyalah sebuah angka.
Selama Anda dapat membeli sesuatu, tidak peduli berapa banyak Anda belanjakan, itu sepadan. David berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, saya mengerti. Saya akan mengikuti instruksi Anda di masa depan, dan saya tidak akan menanyai Anda lagi. Laura sebenarnya tidak mengerti kebenaran besar dari tuan mudanya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Mungkin inilah perbedaan antara pria kecil seperti saya dan tuan muda saya. Saya pikir uang sangat penting, tetapi tuan muda melihat uang sebagai rangkaian angka. Ini adalah celah batas. Bagus untuk dipahami. David mengangguk. Dia hanya berbicara omong kosong. Tidak masalah apakah Laura mengerti atau tidak, ikuti saja dan tanyakan nanti. Jika bukan karena menghabiskan uang untuk mendapatkan poin Godly, dia akan makan cukup banyak untuk membeli harta dan menyimpannya. Tidak bisa hidup tanpa membeli rumah. Bagaimana denganmu, Pak Tua Adam, laporkan kemajuanmu baru-baru ini. David memandang Adam. Tuan muda, saya mungkin mengecewakan Anda. Saya belum mencapai banyak hal. Baru-baru ini, saya telah belajar tentang pasar dan memperluas kontak saya. Tampaknya 8 kota besar telah mengalami banyak penjarahan. Lebih dari setengah harta menghilang, yang menyebabkan harganya meroket. Jawab Adam jujur. Apakah lebih dari setengah harta di 8 kota besar telah dijarah? David mengungkapkan keraguannya. Dia sepertinya pernah mendengar Jervis menyebutkannya pada saat itu, mengingat dia disalahartikan oleh pihak lain sebagai tuan muda kekuatan yang kuat, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Apa yang semua orang tahu, Anda dilahirkan dalam kekuatan besar tetapi tidak tahu. Bukankah ini mengungkapkan rahasiamu? David tidak takut pada apapun. Dengan kekuatannya, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Hanya saja tidak buruk untuk bisa menggertak orang dengan identitas garis langsung dari kekuatan besar. Setidaknya menghemat banyak hal. Sama seperti Jervis datang untuk meminta maaf dan mengetahui bahwa David membutuhkannya, dia segera memutuskan untuk menjual banyak properti kepadanya. Jika dia tidak mencurigai latar belakang kuat David, dia tidak akan datang. Dari mana asal ratusan ribu poin bijak? Kecuali David mengekspos kekuatannya, tetapi ada bahaya dalam melakukannya. Akankah ahli yang Anda temui dalam perjalanan ditemukan? Ini juga merupakan pertanyaan yang perlu dipertimbangkan David. Sebagai orang yang berhati-hati, dia tidak akan terlalu banyak berinteraksi dengan orang yang lebih kuat dari dirinya ketika dia tidak tahu apakah dia musuh atau teman. Tentu saja, karakter seperti inilah yang memungkinkan David mencapai masa kini dengan selamat. Ya, belum lama ini, 8 kota besar mengalami peristiwa besar, kata Adam. Apa masalahnya? David terus bertanya. Saya tidak tahu, masalah ini tampaknya tabu. Semua kekuatan di 8 kota besar dengan sedikit kemampuan mengetahuinya, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Saya telah menggunakan banyak cara untuk bertanya, bahkan jika itu tidak berguna untuk menghabiskan banyak uang, semua orang tampaknya tabu. David tenggelam dalam pikirannya, karena orang terkuat di Nameless City adalah pemilik kota Collins. Kota-kota besar lainnya juga harus serupa. Berani menjarah harta di 8 kota besar, dan membuat pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, dan bahkan tidak berani membicarakannya. Kekuatan pria ini pasti akan mencapai langit. Mungkin itu orang misterius yang kutemui di jalan. Hanya dia yang bisa melakukan ini. Siapa itu? Kenapa selalu terasa akrab? Pada saat ini, David merasa sedikit menyesal, mengapa dia tidak merasakannya dengan hati-hati sejak awal. Tidak masalah jika itu ditemukan. Saya tidak punya dendam dengan dia, jadi saya tidak harus bunuh diri. Bab 1964, siapa yang tidak punya hobi? David curiga bahwa orang yang mengobrak-abrik harta dari 8 kota besar adalah orang misterius yang dia temui sebelumnya. Lagi pula, mereka yang dapat membuat kekuatan 8 kota besar patuh dan menyerahkan harta mereka dengan sukarela, tetapi yang tidak berani membicarakannya, pasti telah menjadi kuat sampai batas tertentu. Dan orang misterius itu adalah satu-satunya orang kuat yang mengakui dirinya tak terkalahkan sejak David datang ke dunia sangkar roh. Collins, pemilik Nameless City, bahkan tidak layak membawa sepatu untuk orang lain. Tidak dapat menebak identitas orang misterius itu, David mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun, hal ini bermanfaat baginya. Harga harta telah meroket, sehingga lebih mudah untuk menghabiskan uang, dan poin dewa secara alami akan mendapatkan lebih banyak. Jadi di luar topik. Pak Tua Adam, tidak masalah. Jika Anda tidak memiliki nilai sekarang, itu tidak berarti Anda tidak akan memiliki nilai di masa depan. Sudah tepat bagi Anda untuk memperluas kontak Anda terlebih dahulu. Jangan khawatir, ikuti saja idemu dan lakukan perlahan. Aku percaya padamu. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja, aku di sini untuk menyelesaikan masalahmu kali ini. Puan, sebenarnya, selama retret Anda, kami tidak menemui hambatan apapun, terutama berkat Kapten Jervis. Dia menyapa, dan pada dasarnya tidak ada yang berani mengganggu kami, jawab Adam. Bagus, David mengangguk. Inilah yang dia harapkan.
Karena Jervis ingin menyenangkan dirinya sendiri, dia mundur lagi. Pasti akan mulai di tempat lain. Laura dan Adam secara alami adalah target terbaik. Selama itu nyaman untuk mereka berdua. Tidak peduli apa, David harus mengingat perasaan ini. Sebagai kapten tim penegakan hukum Nameles City, Laura dan Adam tidak dapat menyelesaikan masalah yang dapat dengan mudah diselesaikannya hanya dengan satu kalimat. David tidak bisa melakukan ini, kecuali Anda menunjukkan kekuatan Anda. Lagi pula, dia baru saja datang ke Nameles City. Terlepas dari kekuatannya, selain penguasa kota Collins dan Jervis, tidak ada yang mengenalnya sama sekali. Omong-omong, Tuan Muda, selama retretmu, Kapten Jervis datang kepadamu beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia kembali tanpa hasil. Laura menyela. Ya, begitu. Aku akan menemukan waktu untuk bertemu Jervis nanti, dan kemudian kembali untuk melanjutkan retret. Di masa depan, semua yang ada di Nameles City akan diserahkan kepada kalian berdua. Jika kamu ragu-ragu, kamu bisa mendiskusikannya satu sama lain. Pergi ke Jervis, aku akan menyapanya, jika dia tidak bisa mengatasinya, maka tunggu aku keluar dan menyelesaikannya. Tuan Muda, Laura dan Adam menjawab bersamaan. Adapun peristiwa besar yang terjadi di 8 kota besar, jangan bertanya lagi. Karena bahkan kekuatan besar di kota-kota besar sangat tabu tentang masalah ini dan tidak berani membicarakannya, itu harus melibatkan orang-orang yang mereka tidak boleh menyinggung, jika tidak, orang-orang ini tidak dirugikan. Tuhan, tidak mungkin bagi siapapun untuk mematahkan gigi mereka dan melemparkannya ke perut mereka. Jangan khawatir, Tuan Muda, aku akan mengerti. Laura dan Adam saling memandang. Setelah analisis David, mereka sudah memiliki tebakan di benak mereka. Domain Linglan memiliki pencegah yang sangat kuat, saya khawatir hanya 5 Kaisar Linglan. Yang lain, tidak peduli apakah itu individu atau kekuatan, tidak mungkin untuk meyakinkan begitu banyak kekuatan kuat di 8 kota besar. Pantas saja tidak ada yang berani menyebut nama, dan tidak ada yang berani menjual jika ingin mengeluarkan uang untuk membeli berita. Ternyata kelima orang dewasa itu terlibat. Ini bisa dimengerti. Adam dan Laura mengerti, tapi David tidak mengetahuinya. Pengetahuannya tentang Linglan Domain sangat terbatas. Terutama karena saya tidak meluangkan waktu untuk memahaminya. Jika tidak, Anda pasti akan tahu bahwa hanya ada 5 kaisar di Linglan Domain. Dan dia ke-6. Kemudian David akan dapat menemukan posisinya sendiri. Oke, jika kamu tidak ada hubungannya, kamu bisa pergi dan melakukan bisnismu sendiri. Aku akan pergi menemui Jervis, perintah David. Ya, Tuan Muda. Setelah Laura dan Adam menjawab, mereka keluar dari ruang tamu. Kemudian sosok David menghilang. Di pusat Nameles City, tidak jauh dari mansion Tuan Kota, ada sebuah rumah besar. Meskipun tidak seanggun City Lord's Mansion, itu cukup mewah. Plakat di gerbang manor diukir dengan 2 karakter besar, Jervis Mansion. Ini adalah rumah Jervis. Sebagai kapten tim penegak hukum Nameles City, status Jervis di Nameles City cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa selain dari 3 keluarga besar Park, Aston, dan Wayne, kekuatan lain harus memberinya wajah. Pada saat ini, Jervis sedang menikmati pijatan dari beberapa pelayan cantik. Beberapa orang lain mengupas buah di sampingnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Belum lagi betapa gagahnya hari-hari kecil itu. Di sini, bekerja keras. Aduh, nyaman. Itu dia, jangan berhenti. Ubah tempat, jangan terus menekan tempat yang sama. Nyaman sekali. Jervis berseru dengan nyaman saat memerintah. Pelayan yang melayaninya adalah kelas 1 dalam tubuh dan penampilan. Tepat ketika Jervis memejamkan mata dan menikmatinya, tiba-tiba terdengar suara di telinganya. Kapten Jervis benar-benar elegan. Jervis tiba-tiba membuka matanya dan langsung berdiri. Siapa? Juga mencari-cari sumber suara. Akibatnya, dia melihat seorang pria muda datang ke sisi yang berlawanan darinya di beberapa titik, duduk di sana dengan kaki disilangkan, penampilan santai. Ternyata Tuan Muda David. Tuan Muda David tiba-tiba datang berkunjung, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, jadi aku bisa bertemu denganmu? Jervis berkata sambil tersenyum. Tubuh juga rileks. Karena itu David, seharusnya tidak ada niat jahat. Lagi pula, mereka hanya makan dan mabuk lebih dari sebulan yang lalu, dan kemudian mereka menjual real estate dan harta senilai puluhan triliun koin virtual raw satu sama lain. Selain itu, dia memperingatkan pasukan di lingkaran bisnis Nameles City untuk tidak mempermalukan Adam. David bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun, Jervis juga sedikit terkejut di hatinya. Kapan anak ini datang? Dia bahkan tidak menyadarinya. Baru setelah pihak lain membuat suara, dia tahu bahwa ada satu orang lagi di ruangan itu. Jika David ingin menyelinap menyerang Jervis bisa mendekatinya diam-diam tanpa ketahuan, bukan? Tampaknya David ini seperti yang dikatakan penguasa kota, dan dia pasti pewaris yang diam-diam dikultivasikan oleh kekuatan besar. Untungnya, itu diselamatkan tepat waktu.
Jika tidak, konsekuensi masa depan tidak dapat diprediksi. Apa yang harus diterima atau tidak, Kapten Jervis terlalu sopan, semua orang adalah teman, omong-omong, aku tidak mengganggu pijatan Kapten Jervis, kan? David juga menjawab sambil tersenyum. Alasan mengapa dia tidak melewati pintu untuk memberitahu orang-orang, tentu saja, juga dimaksudkan untuk mengejutkan Jervis. Di masa depan, Jervis akan menjadi bantuan terbaik karena dia tidak akan berada di dunia sangkar roh untuk waktu yang lama. Ini dapat membantu Laura dan Adam untuk memecahkan masalah. Tuan Muda David, apa yang kamu bicarakan? Apa yang lebih penting daripada melihatmu? Setelah Jervis selesai berbicara, dia menyadari bahwa para pelayan masih berada di sisinya, dan berkata kepada mereka, kalian semua turun. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Muda David. Ya, Tuan. Beberapa pelayan cantik menjawab dengan hormat, lalu keluar dari ruangan. Hanya sedikit minat, biarkan Tuan Muda David melihat lelucon. Jervis memandang David. Laki-laki, siapa yang tidak punya hobi? Aku mengerti. Keduanya saling tersenyum. Bab 1965, Murid Lorraine. David dan Jervis berbicara lama sekali, lalu keduanya minum lagi. Sebelum pergi, David memberitahu Jervis bahwa dia mungkin akan mundur sebentar lagi, berharap Jervis bisa menjaga Laura dan Adam. Untuk masalah sepele semacam ini, Jervis secara alami menepuk dadanya dan meyakinkan bahwa itu akan dilakukan dengan baik. Setelah itu, David meninggalkan rumah Jervis, kembali ke rumahnya, dan mengumumkan retret lagi, meninggalkan dunia sangkar roh. Bumi, Summerland. Sekte tersembunyi Krums. Lorraine berdiri di pintu masuk Krums. Setelah dia kembali ke bumi, dia tinggal di rumah untuk sementara waktu sebelum datang ke pintu tuannya, siap untuk bertemu tuannya dan para tetua. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana dia telah tinggal selama lebih dari 10 tahun, dan juga tempat di mana dia menyadari nilainya sendiri, di mana dia memiliki banyak kenangan. Jika bukan karena penatua Krums Taylor yang membawa Lorraine kembali ke Krums. Dia terjepit di antara Stan Warner dari keluarga Warner dan Clinton Zimmerman dari keluarga Zimmerman, dan hidupnya pasti tidak akan mudah. Tidak peduli siapa yang Anda pilih, Anda akan menyinggung orang lain. Apakah itu keluarga Warner atau keluarga Zimmerman, keluarga Lovewood tidak bisa menyinggung. Ini pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan berulang dari keluarga Lovewood. Namun, setelah bergabung dengan Krums dan memiliki pendukung yang kuat, semuanya berbeda, baik keluarga Warner maupun keluarga Zimmerman tidak berani melakukan apapun pada keluarga Lovewood. Lorraine masih memiliki perasaan untuk Krums. Sejak dia memasuki Krums dan memuja Taylor yang lebih tua, dia telah memperoleh sumber daya terbaik. Untuk sekte ini, dia masih penuh rasa terima kasih di dalam hatinya. Berdiri di pintu masuk Krums beberapa saat, Lorraine melangkah ke Krums. Formasi yang dibentuk oleh Krums tidak berpengaruh padanya. Meninggalkan bumi kali ini, tidak termasuk David, Lorraine adalah orang yang paling diuntungkan. Ketika dia pergi, dia hanya seorang master dari daftar harimau. Sekarang setelah dia kembali ke bumi, kekuatannya telah datang ke Saint Realm yang diimpikan oleh banyak orang di Star Void Realm. Bahkan Nova dan Celeste, dua pemimpin senior dari sekolah ubin berlapis warna-warni, bukanlah lawannya. Tentu saja, semakin banyak Anda mendapatkan, semakin banyak Anda memberi, dan semakin banyak Anda mengalami. Celia dan yang lainnya pergi ke Star Void Realm untuk pariwisata, dan mereka tidak pernah mengalami bahaya apapun. Saya telah berada di sekolah ubin berlapis warna-warni. David memblokir semua yang ada di depan mereka. Dan Lorraine tidak hanya mengalami rasa sakit dari seni terlarang, tetapi juga mengalami kematian. Jika David tidak tiba tepat waktu, dia akan berubah menjadi tumpukan tulang. Jangan katakan apa-apa lagi. Teknik terlarang yang dilakukan oleh 4 saudara perempuan Eira saja bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Di antara para wanita, saya khawatir hanya Selena yang hampir tidak tahan, dan mendapatkan manfaat yang cukup darinya. Tidak ada yang lain. Tidak cukup bakat, tidak cukup kemauan. Menghindari formasi Krums, Lorraine berjalan sepanjang jalan tanpa bertemu satu orang pun. Di Krums sekarang, hanya beberapa murid yang layak yang berkultivasi di sini, dan sisanya dikirim ke dunia sekuler untuk mengelola industri Krums. Sebelum Lorraine datang ke aula Krums, aku mendengar seseorang berbicara di aula. Dengarkan baik-baik. Ternyata Ted Sommer, kepala Krums. Setelah menghitung waktu, Lorraine tiba-tiba menyadari. Ternyata hari ini adalah hari sidang umum Krums. Sekali sebulan, laporkan pencapaian Krums bulan ini, serta beberapa keputusan sekte. Pertemuan semacam ini, selama di Krums, seseorang tidak boleh absen. Tidak heran dia tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan. Bahkan jika Krums mengalihkan fokusnya ke sekuler, tidak mungkin tidak ada yang tinggal di belakang. Lorraine ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi akhirnya masuk. Di dalam aula Krums,
Ted, kepala rumah, berbicara secara retoris. Ada sekitar 2 atau 300 sosok berdiri di bawah. Mereka semua adalah murid elit mutlak Krums. Mantan kakak senior Lorraine, Grant dan kakak senior ketiga Fred ada di antara mereka, dan mereka berdiri di baris pertama. Dan vokal masternya juga ada di sana. Semuanya, kami Krums selalu menjadi pelopor sekte tersembunyi Somerland, semua sekte menghormati kami, sama seperti keluarga Huang Fu adalah pemimpin keluarga tersembunyi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir posisi kami telah terguncang, alasannya adalah saya percaya semua orang. Semua jelas. Menghadapi situasi ini, sebagai kepala Krums, saya tidak akan pernah membiarkan sekte manapun naik di atas kepala Krums saya, bahkan jika mereka mengimbangi satu sama lain. Kami Krums harus unik. Sebagai anggota Krums, setiap orang harus bekerja keras untuk itu. Kali ini, sekte bintang memimpin. Sebelum Ted selesai berbicara, dia tiba-tiba terganggu oleh suara keras. Kegentingan. Pintu aula utama didorong terbuka dari luar. Semua murid Krums tertegun sejenak, lalu berbalik tanpa sadar dan melihat keluar gerbang. Termasuk Ted, kepala Krums. Ini belum pernah terjadi sejak Krums mengadakan rapat umum bulanannya. Seseorang benar-benar memasuki aula selama pertemuan sekte dan mengganggu proses pertemuan. Orang-orang dari sekte ini pasti tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Reaksi pertama Ted adalah seseorang akan membuat masalah. Memilih waktu ini merupakan penghinaan besar bagi Krums. Bahkan jika Krums akan diambil alih oleh sekte bintang, itu masih nomor 1 di dunia sektarian. Tidak peduli siapa orangnya, dia harus diberi pelajaran yang mendalam hari ini. Tepat ketika Ted sangat marah, dia siap untuk memberi pelajaran kepada pria pemberani ini. Sosok cantik muncul di depan aula utama. Murid Krums yang melihat sosok ini semua tercengang, dan tidak bisa lagi menahan apapun di mata mereka. Saya merasa seperti dipukul oleh sesuatu, menyebabkan detak jantung saya meningkat dan tekanan darah saya meningkat. Pada awalnya, Lorraine dikenal sebagai wanita dengan keanggunan yang tiada taraf. Pada saat itu, kekuatannya masih buruk. Sekarang melangkah kerana orang-orang kudus, temperamen seluruh orang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Saint Realm tidak sesederhana menjadi kuat. Setelah memiliki kekuatan suci, orang juga akan memiliki nafas suci. Bagi murid Krums ini, Lorraine saat ini seperti matahari, yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menerangi hati mereka. Itu adalah David yang telah mencapai batas tekad tertentu, jadi dia tidak akan memiliki perasaan untuk Lorraine. Bukannya dia tidak peka, hanya saja dia bisa dengan mudah menolak. Tidak ada orang lain yang bisa. Grant dan Fred bisa membayangkan kegembiraan mereka ketika melihat wanita di depan aula utama yang membuat mereka memikirkannya. Saya pikir saya tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Saya tidak berharap Tuhan memperlakukan mereka dengan baik. Taylor juga mengenali muridnya, dengan senyum lega di wajahnya. Orang yang datang bukanlah musuh, tetapi murid Krums, yang tidak diharapkan Ted. Setelah Lorraine membuka pintu aula utama, dia melangkah ke aula utama dan berjalan ke depan. Ketika saya sampai pada akhir murid Krums, saya mengabaikan mata gila itu dan berkata, Lorraine murid, saya telah bertemu kepala, tuan, dan saudara-saudara, saudara dan saudari. Lorraine membuka mulutnya. Semua orang di aula merasa seperti angin musim semi. Bab 1966, Bagaimana cara membayar? Para murid di aula Krums masih tenggelam dalam keterkejutan. Begitu Lorraine berbicara, dia segera membangunkan semua orang. Ada sejumlah besar murid di antara mereka yang belum pernah melihat saudari senior ini. Lagi pula, sudah lama sejak Lorraine meninggalkan bumi. Banyak murid Krums bergabung dengan Krums setelah dia pergi. Meski baru pertama kali. Tapi itu tidak menghentikan semua orang untuk mencintai Lorraine. Dapat dikatakan bahwa Lorraine merebut hati hampir semua murid laki-laki Krums begitu dia muncul. Adapun murid perempuan, semua orang malu, dan mereka bahkan tidak punya pikiran untuk membandingkan satu sama lain. Ketika kesenjangan antara kedua belah pihak mencapai tingkat tertentu, sisi lemah bahkan tidak bisa menimbulkan kecemburuan. Beberapa adalah kecemburuan yang tak terbatas di hatiku. Saya pikir akan sangat bagus jika saya bisa menarik perhatian semua orang seperti ini suatu hari nanti. Saudari Junior. Saudari Junior. Dua kejutan penuh kejutan bergema di dalam aula. Itu adalah Grant dan Fred. Sejak hari Lorraine memasuki Krums, keduanya benar-benar ditaklukkan oleh wanita ini, sedemikian rupa sehingga mereka ingin memiliki satu sama lain dalam mimpi mereka. Halo, dua bersaudara. Lorraine mengangguk sebagai jawaban. Ketika dia pertama kali memasuki Krums, keduanya merawatnya dengan baik. Meskipun Grant dan Fred memiliki pemikiran mereka sendiri, setidaknya mereka tidak pernah memaksa Lorraine untuk melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Sebaliknya, Lorraine memanfaatkan fakta bahwa keduanya menyukainya dan melakukan banyak hal untuk kebaikannya. Oleh karena itu, Lorraine masih sangat sopan kepada kakak senior Grant dan kakak senior ketiga Fred. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini di Saint Realm, bagaimana dia bisa memperhatikan keduanya?
Ini benar-benar tentang kekuatan. Ted tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Lorraine. Bahkan di alam bijak, bahkan di Star Void Realm bintang tingkat 7, itu adalah pria besar yang dapat menghalangi satu sisi. Belum lagi bumi yang bahkan belum terjangkau oleh peradaban di level ini. Ternyata Lori sudah kembali. Ted memaksakan senyum di wajahnya. Jika orang yang datang adalah murid Krums yang lain, dia pasti sudah meneriakinya sejak lama. Melanggar aula utama dan mengganggu kemajuan pertemuan sekte juga akan dihukum oleh sekte. Namun, Lorraine yang menerobos masuk, dan Ted benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia memperhatikan satu sama lain dengan hati-hati sekarang, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa, seperti orang biasa. Selain itu, bakat Lorraine sudah sangat tinggi, ketika dia memasuki Krums, dia sudah dewasa, tetapi dia masih mengandalkan bakatnya yang kuat untuk mengejar langkah demi langkah. Lain waktu yang lama jauh dari bumi. Sekarang dia kembali lagi, tidak ada yang tahu apa yang dia alami dan seberapa jauh dia telah berkembang. Pokoknya dari berbagai indikasi yang dia mati, gadis polos di depannya mungkin telah mengalami perubahan yang luar biasa. Krums pada kesempatan mempekerjakan orang, tapi dia tidak bisa mengusir Lori. Satu orang lebih banyak kekuatan, bukan? Tuan Sekte, Lorraine ada di sini untuk melapor. Lorraine masih tenang. Di mata semua orang, dia seperti peri dari langit, jatuh ke dunia fana. Senang bisa kembali, senang bisa kembali. Beberapa murid baru mungkin tidak tahu bahwa ini adalah Lorraine, murid Krums yang kubanggakan, dan juga kakak perempuanmu. Dia meninggalkan Krums untuk sementara karena sesuatu, jadi para murid yang bergabung nanti adalah semua yang saya tidak tahu. Ted memperkenalkan. Halo, kakak senior Lori. Semua murid baru yang bergabung setelah Lorraine pergi, secara kolektif berteriak keras. Halo, saudara-saudara. Lorraine menjawab sambil tersenyum. Hal itu langsung membuat para murid laki-laki yang hadir heboh. Pada saat ini, Grant dan Fred sangat marah ketika mereka melihat ekspresi Nimfo pada junior di sekitarnya. Di hati keduanya, saudari junior adalah milik mereka sendiri, dan tidak ada orang luar yang diizinkan untuk mengintip. Orang-orang ini berani menunjukkan senyum jahat itu kepada adik perempuan junior, mereka menghina adik perempuan junior. Mereka semua berpikir dalam hati, bagaimana menghadapi orang-orang yang terlalu berprestasi ini di masa depan. Karena Lori kembali, mari kita ikut serta. Kami sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi kebangkitan Sekte Bintang yang tiba-tiba, kata Ted. Tuan, Sekte Bintang telah berkembang ke titik di mana ia dapat mengancam Krums saya. Lorraine bertanya. Tepat, pada tahun-tahun sejak Anda pergi, sejumlah besar obat-obatan genetik yang dibawa oleh Tuan David dari Bima Sakti telah memungkinkan bumi berkembang pesat, dan banyak anak muda telah menunjukkan bakat mereka. Selama periode inilah Sekte Bintang mulai untuk bangkit, dan sekarang telah bersamaku. Nama Krums memiliki potensi untuk melampaui kita dalam satu gerakan. Krums saya selalu menjadi nenek moyang dari semua sekte, dan memiliki latar belakang yang mendalam. Meskipun Sekte Bintang tidak lemah, itu bukan bintang setengah lebih buruk dari Krums saya, kan? Bagaimana mungkin untuk mengejar ketinggalan dalam situasi seperti itu? Waktu yang singkat, kata Lorraine meragukan. Oh, ceritanya panjang. Saya tidak bisa menjelaskannya untuk sementara waktu. Setelah menunggu, biarkan tuanmu menjelaskannya kepada Anda secara perlahan. Singkatnya, Sekte Bintang telah menyembunyikan kekuatannya, menunggu kesempatan untuk berbalik. Kali ini adalah kesempatan yang mereka temukan. Master Sekte, sekarang setelah aku kembali, serahkan urusan Sekte Bintang kepadaku. Perlakukan itu sebagai pembayaran atas kebaikan Krums. Lorraine berkata setelah berpikir sejenak. Dia telah berpikir tentang bagaimana membalas kebaikan Krums saat itu. Kekuatannya sendiri memang kuat, tetapi Krums, sebagai sekte tersembunyi pertama, tidak membutuhkan kekuatannya sendiri yang kuat sama sekali. Mengajar murid Krums, memberikan pengalaman saja tidak cukup. Lorraine sendiri belum sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa mengajar orang lain? Bukankah itu anak yang salah paham? Pikiran Lorraine melintas ketika dia mendengar kepala Ted mengatakan bahwa Krums dalam masalah, bukankah ini waktu terbaik baginya untuk membalas kebaikannya? Kamu akan menghadapinya. Lori, Sekte Bintang saat ini bukan Sekte Bintang sebelumnya, kepala mereka bahkan aku takut pada 3 poin, dan pembudidaya pedang yang baru naik, saudara senior dan ketigamu dikalahkan di masa lalu. Di tangan mereka, mereka mudah dikalahkan, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ted menggelengkan kepalanya. Wajah Grant dan Fred panas, dan mereka tidak sabar untuk menemukan lubang untuk digali. Mereka selalu memikirkan kekalahan mereka dari kepala suku Sekte Bintang. Sekarang dibawa keluar oleh kepala sekolah dan berbicara di depan adik perempuan juniornya dan begitu banyak murid Krums, keduanya merasa sedikit malu. Tidak apa-apa dipermalukan di depan banyak saudara dan saudari junior, tetapi yang paling tidak bisa mereka terima adalah dipermalukan di depan saudara perempuan junior. Keduanya membuka mulut untuk menjelaskan. Kata-kata itu keluar dari mulutnya tetapi ditarik kembali. Menjelaskan apa?
Jelaskan bagaimana mereka dikalahkan oleh pedang kepala Krums. Mengatakan itu bahkan lebih merugikan diri sendiri. Puan, jangan khawatir. Karena saya, Lorraine, berani mengatakan hal seperti itu, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Hanya ada Sekte Bintang, saya akan memberitahu mereka bahwa Krums akan selalu menjadi nenek moyang dari semuanya sekte, dan Sekte Bintang hanya bisa ditinggalkan, kata Lorraine tegas. Bab 1297. Ini. Ted memandang Lorraine, tenggelam dalam pikirannya. Murid-murid Krums di sekitarnya semua tercengang oleh kepercayaan diri Lorraine. Seluruh Krums jatuh ke Gunung Su yang pasif, jadi kakak senior Lori harus menghadapinya sendiri. Apa itu mungkin? Murid utama Sekte Bintang itu, tetapi bahkan saudara senior dan senior ketiga dapat dikalahkan dengan satu pedang. Summerland Genius telah mendaftarkannya sebagai 3 jenius tak tertandingi. Sekarang juga. Penatua Krums Taylor berkata, Lori, segera kembali. Urusan Sekte Bintang akan ditangani oleh kepala. Sebagai murid Krums, Anda hanya perlu mematuhi perintah. Jelas, dia tidak merasa bahwa setelah muridnya pergi, dia kembali lagi dan memiliki kekuatan untuk menghadapi Sekte Bintang. Ketika dia melewati Capital City, dia membawa Lorraine kembali ke Krums. Meskipun bakat Lorraine memang tinggi, bagaimanapun, itu telah membuang-buang waktu selama 20 tahun, dan tidak buruk untuk dapat mengejar langkah demi langkah. Mau punya prestasi yang lebih besar, susah. Puan, percayalah, murid ini tidak akan mengecewakanmu. Lorraine tetap bergeming. Dia sedang menunggu jawaban Ted. Selama pemimpin itu mengatakan sepatah kata pun, dia bisa segera menangkap pemimpin Sekte Bintang dan meminta maaf. Lori, setelah kamu pergi, apakah kamu bergabung dengan sekte lain? Ted bertanya tiba-tiba. Lorraine tidak tahu mengapa Master Sekte menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia masih menjawab dengan jujur, ya. Sekte yang saya ikuti disebut Sekte Ubin berlapis warna-warni. Wow. Ada keributan langsung di aula. Satu orang bergabung dengan 2 sekte, ini tabu, dan termasuk pengkhianat. Semua murid Krums tidak pernah berpikir bahwa Lorraine akan melakukan hal seperti itu. Sebelum Ted terus mengajukan pertanyaan, Penatua Taylor tidak sabar untuk bertanya, Lori, kamu. Apakah kamu sudah magang lagi? Ya, guru. Aku pergi ke pintu orang lain lagi, tetapi guruku di sekolah Ubin berlapis warna-warni telah meninggal. Adapun situasi spesifiknya, ini agak rumit. Aku akan memberitahumu perlahan ketika aku bebas. Lorraine masih mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong. Karena dengan kekuatannya, dia tidak perlu lagi berbohong untuk menutupi kesalahannya. Bahkan jika dia salah, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Ketika kepala Ted tahu kekuatannya yang sebenarnya, dia bahkan mungkin berlutut dan memohon pada dirinya sendiri untuk tidak meninggalkan Krums. Ini adalah kepercayaan diri yang dibawa oleh kekuatan. Lori, aku tidak tahu apa yang telah kamu lalui, dan aku tidak berani mengatakan bahwa kamu benar atau salah, tetapi satu orang bergabung dengan 2 sekte dan memuja 2 tuan. Matanya penuh dengan tatapan kebencian. Puan, adik junior hanya bingung untuk sementara waktu, tolong maafkan adik junior kali ini. Gren buru-buru memohon kepada Ted. Puan, mungkin saudari junior tidak punya pilihan selain bergabung dengan sekte lain. Tolong minta tuan untuk membuka pintu dan menjaga saudari junior itu. Fred juga menengahi. Keduanya takut Lorraine akan dikeluarkan dari divisi karena marah. Ted tidak berbicara, dan menatap Lorraine, seolah menunggu penjelasan pihak lain. Lorraine mengabaikan Gren dan Fred yang memohon padanya, tetapi berkata dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Puan, berapa usianya, mengapa Anda masih peduli tentang ini? Selain itu, pintu tuan yang saya masuki tidak ada di bumi. Ketika saya kembali kali ini, kakak perempuan saya dan tuan sekte dari Sekte Ubin berlapis warna-warni juga di sini. Tanya mereka apakah mereka ada di sini. Apa yang Anda pedulikan? Bumi ini terlalu kecil. Ketika Anda keluar, Anda akan menemukan bahwa alam semesta tidak terbayangkan. Bumi bahkan bukan sebutir pasir. Di alam semesta yang luas, satu-satunya kekuatan adalah biaya bertahan hidup, tidak ada kekuatan. Semuanya salah. Lori, kamu bilang kakak perempuanmu dan ketua sekte juga ada di sini. Di mana mereka? Ted bertanya. Aku juga tidak tahu. Ketika kita sampai di bumi, semua orang akan terpisah, tapi aku bisa menghubungi mereka. Setelah Lorraine selesai berbicara, dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Nova dan Celeste. Untuk pria kuat seperti mereka, planet kehidupan ultra kecil seperti bumi dapat mencapai mana saja dalam sekejap. Itu hanya kurang dari 10 detik setelah transmisi suara Lorraine. Ruang di aula Krums berfluktuasi. Kemudian celah ruang muncul, dan 2 sosok, satu hijau dan satu merah, keluar dari celah. Adik perempuan, apa yang kamu cari dari kami? Sebelum meninggalkan celah ruang, suara merah cerah Celeste datang.
Semua murid Krums di aula, ditambah Penatua dan Kepala Ted, semuanya ketakutan di tempat. Apa yang mereka lihat? Seseorang benar-benar dapat muncul di aula dari udara tipis. Dari perspektif mereka, cara Nova dan Celeste untuk bergegas melalui ruang dimensi tinggi baru saja muncul dari udara tipis. Karena itu telah jauh melampaui pemahaman semua orang. Kekuatan macam apa yang bisa merobek celah di luar angkasa? Keluar dari itu, saya khawatir Star Realm tidak bisa melakukannya, kan? Mungkinkah kekuatan keduanya telah melampaui God Ranker? Semua orang yang hadir merasa luar biasa. Dan bagaimana perasaan wanita berbaju merah itu dengan suster senior Lori? Yang lain juga bagus. Apakah orang-orang kuat di luar bumi begitu cantik? Kakak senior, Master Sekte. Kemana saja kamu selama ini? Lorraine bertanya sambil tersenyum. Pergi saja di bumi ini dan lihat apakah kamu dapat menemukan beberapa bibit bagus seperti kamu dan Selena, tapi sayangnya aku tidak menemukan satupun dari mereka. Sepertinya kelahiranmu telah menghabiskan energi bumi, Junior, ini dia. Celeste bertanya dengan curiga ketika dia melihat Sekte Krums yang dalam keadaan membatu di aula. Kakak senior, ini adalah sekte saya di bumi yang disebut Krums. Saya belajar banyak di sini. Itu adalah guru sekte Krums saya Ted, dan itu adalah vokal tuan saya. Lorraine menunjuk Ted dan Taylor memperkenalkan. Ternyata Taoist Ted dan Taoist Taylor, tidak sopan dan tidak sopan. Celeste berkata dengan sopan. Kedua Taoist itu ramah. Nova juga menyapanya. Karena dia adalah tuan Lorraine dan kepala sekte asli, bagaimana mungkin dia harus memberi muka? Kalau tidak, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyapa orang berkekuatan rendah seperti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kedua orang dewasa itu terlalu sopan. Merupakan kehormatan seumur hidup bagi kami untuk disebut sebagai teman Tao oleh dua orang dewasa. Ted kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan tulus dan takut. Biarkan dua orang dewasa tertawa. Vokalnya hanya semut, bagaimana aku bisa berteman dengan dua orang dewasa? Vokal itu dengan cepat mengikuti. Dengan cara kedua orang dewasa ini mengobrak-abrik ruang, bukan itu yang bisa mereka bayangkan. Gren dan Fred juga sadar saat ini, dan sementara hati mereka terkejut, mereka juga sedikit tidak mau. Saudari junior sebenarnya hanya memperkenalkan tetua dan kepala, dan tidak mengatakan apa-apa tentang mereka. Bahkan dari saat Anda berjalan di pintu, adik perempuan junior tidak melihat mereka. Jelas melihat ke bawah di atasnya. Tampaknya setelah saudari junior pergi untuk melihat adegan besar, dia benar-benar mengabaikan dua saudara lelaki senior itu. Bab 1968, dengan risiko Anda sendiri. Faktanya, apa yang dipikirkan Gren dan Fred benar. Lorraine sudah mengabaikan mereka. Tapi itu bukan setelah keluar untuk melihat dunia, tapi sebelum mereka pergi, mereka tidak bisa melihat mereka berdua lagi. Ketika dia berada di Krums sebelumnya, Lorraine telah memikirkan siapa yang harus dipilih setelah kontrak 10 tahun antara Stan Warner dan Clinton Zimmerman diselesaikan. Apakah itu kakak laki-laki Gren, atau kakak laki-laki ketiga Fred? Membandingkan keduanya dari semua aspek, mereka setengah kati. Di belakang satu berdiri kepala Krums, dan di belakang yang lain berdiri sesepuh Krums. Kekuatannya juga serupa, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang dia. Hampir sesuai permintaan. Untuk alasan ini, Lorraine berjuang untuk waktu yang lama. Kemudian hal-hal berubah secara tak terduga. Penunjukan 10 tahun asli dipromosikan oleh Krums sebagai konferensi para Zeus Summerland. Siapapun yang dapat memenangkan tempat pertama dalam konferensi tidak hanya akan mendapatkan Lorraine, seorang wanita dengan keanggunan yang tiada taraf, tetapi juga mendapatkan berkah keberuntungan yang besar. Pada akhirnya, David memenangkan kemenangan secara tidak sengaja, tetapi menolak untuk menikahi Lorraine. Pada saat itu, Lorraine telah melihat semua jenis kesombongan, dan menemukan bahwa kakak laki-laki dan kakak laki-laki ketiga tidak lebih dari ini. Selain itu, pada saat itu, pikiran saya penuh dengan bagaimana membuat David, seorang pria brengsek, menyesalinya, jadi bagaimana mungkin dia masih menyukai Gren dan Fred. Sekarang ikuti perjalanan Star Void Realm bintang ini. Lorraine telah menjadi orang suci, bagaimana bisa dua burung pegar cocok dengan burung Phoenix? Satu-satunya orang yang bisa menandingi Lorraine-nya adalah David. Jika Tuan Liddell tidak menyukainya, kemudian dia akan mati sendirian. Puan, Anda harus mempercayai saya sekarang, kan? Selama Anda menyerahkan urusan Sekte Bintang kepada saya berjanji untuk membiarkan kepala Sekte Bintang datang untuk meminta maaf. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah berani menyinggung Krums lagi. Lorraine berkata dengan serius. Lori, dengan bantuan kakak perempuan seniormu dan ketua Sekte, aku harus percaya padamu. Karena kamu telah mengatakannya, maka aku akan menyerahkan masalah Sekte Bintang padamu. Kebetulan Sekte Bintang akan mengadakan pertemuan Sekte Besar bulan kemudian. Ayo pergi bersama. Ted setuju. Sekarang, tentu saja, dia berharap Lorraine bisa membantu. Dengan dua preman tak terkalahkan di luar dunia bintang, apa itu Sekte Bintang? Sekte Bintang benar-benar kuat.
Tapi itu berdasarkan rekan-rekan. Jika perbedaannya terlalu besar, bagaimana dengan Sekte Bintang? Ini bukan hanya tentang disalahgunakan. Menghadapi pria besar di luar dunia bintang. Apa itu Sekte Bintang? Gambar kepala Sekte Bintang berlutut di depannya dan memohon belas kasihan sudah muncul di benak Ted. Puan, apakah sebulan sedikit lama? Atau haruskah saya pergi dan menangkap kepala Sekte Bintang sekarang? Bukankah lebih baik menyelesaikannya lebih awal? Mengapa menunggu sampai sebulan kemudian? Lorraine mengerutkan kening, berpikir bahwa sebulan adalah terlalu lama. Lama. Lori, tunggu saja. Setelah sebulan, semua sekte akan pergi ke Sekte Bintang. Ketika kita menggulingkan Sekte Bintang di depan semua orang, kita akan membuat Krums menonjol dan mengejutkan para pahlawan. Posisi Krums akan lebih stabil di masa depan. Ted menjelaskan. Saat menggulingkan Sekte Bintang, itu juga dapat mengejutkan sekte besar, jadi mengapa tidak melakukannya? Sampai jumpa di Sekte Bintang dalam sebulan. Lorraine tidak terlalu peduli. Sejak dia datang ke Krums untuk membalas kebaikannya, kemudian ikuti keinginan tuannya. Lori, apakah kamu akan pergi? Ted bertanya. Saya menemani kakak senior dan master sekte untuk berkeliling, dan langsung pergi ke Sekte Bintang dalam sebulan. Tidak apa-apa, Ted ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi setuju. Tidak mungkin dia tidak setuju. Lorraine hari ini bukan lagi gadis seperti dulu ketika dia pertama kali memasuki Krums. Adalah orang yang paling bisa menentukan nasib Krums. Master Sekte, Master, semuanya, selamat tinggal Lorraine. Sampai jumpa di Sekte Bintang sebulan lagi. Setelah Lorraine selesai berbicara, dia menoleh ke Celeste dan berkata, kakak perempuan, ayo pergi. Oke, Celeste merobek celah di ruang, dan ketiganya berjalan bersama. Dia mendengarkannya untuk waktu yang lama dan mengerti. Lorraine tidak mengungkapkan kekuatannya di depan para seniornya. Guru menemui kesulitan lagi. Saya ingin membantu, tetapi orang lain tidak mempercayai saya. Jadi saya menelepon mereka. Celeste tidak tahu apa yang dilakukan Lorraine, dan tentu saja dia tidak repot-repot bertanya. Adapun Nova, aku bahkan tidak ingin repot dengan hal-hal sepele seperti itu. Sampai tiga sosok menghilang di celah dan ruang kembali ke keadaan semula, orang-orang Krums di aula belum pulih. Kakak senior Lori seperti peri. Sulit untuk melupakan hanya dengan melihatnya. Seorang murid laki-laki bergumam pada dirinya sendiri. Jangan pikirkan itu, bagaimana kamu bisa mengintip orang seperti kakak senior Lori? Kamu bahkan tidak melihat ke cermin, itu seperti katak yang ingin makan daging angsa. Jawab murid perempuan di sebelahnya. Saya tidak mengatakan apa yang harus dilakukan dengan kakak senior Lori, tidak bisakah Anda menghargainya? Saya pikir Anda cemburu pada kakak senior Lori. Potong, apa yang harus saya cemburui? Anda mengatakan bahwa kakak senior Lori adalah peri, bagaimana saya bisa cemburu pada peri ketika saya menunggu manusia? Saya masih memiliki pengetahuan diri ini, tetapi kecemburuan itu benar, jika suatu hari aku akan senang menjadi seperti Lorraine. Hanya kamu, aku akan mengembalikan apa yang baru saja kamu katakan, kembali dan lihat baik-baik di cermin. Kamu, murid perempuan itu sedang terburu-buru. Siapa kamu? Apakah aku benar? Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan peri seperti Lorraine? Kedua murid Krums, seorang pria dan seorang wanita, berhadapan satu sama lain. Yang lain menaruh pikiran mereka pada kakak perempuan Lori dan master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni. Tidakkah kamu menemukan bahwa kakak perempuan senior Lori, orang dewasa berbaju merah, memiliki beberapa kesamaan dengan kakak senior Lori? Saya merasa mereka berdua setara satu sama lain. Temperamen yang membuka mata. Aku juga punya perasaan ini, kupikir itu adalah khayalanku sendiri. Aku juga punya itu. Aku juga punya itu. Murid Krums di aula menanggapi satu demi satu. Celeste dan Lorraine keduanya memiliki fisik yang sama, tubuh pesona. Secara alami ada kesamaan. Khusus untuk pria, selama mereka dekat dengan pesona tubuh, mereka akan terpesona oleh pesona. Dan Nova, master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni, sebenarnya tidak jauh lebih buruk dari mereka berdua. Dapat menjadi kepala 7 orang suci dari sekolah ubin berwarna-warni. Apakah itu bakat atau penampilan, hampir sempurna. Hanya saja dia terlihat sedikit kerdil dengan berdiri dengan dua tubuh yang menawan. Bagaimanapun, tubuh yang menarik terlalu menarik bagi pria. Nafas yang terpancar dari yang tak kasat mata bisa membuat hormon pria meroket. Tidak ada yang bisa menahan godaan dari tubuh yang menawan. Ada banyak kebisingan di aula Krums. Mereka semua berbicara tentang Lorraine dan mereka bertiga. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, membayangi suara para murid Krums yang berdiskusi. Oke, semuanya, berhenti bicara. Kalian dua orang dewasa tidak memenuhi syarat untuk berdiskusi. Tidak ada yang diizinkan untuk menyebarkan berita hari ini. Jika berita itu bocor, beritahu Sekte Bintang terlebih dahulu dan hancurkan rencana Krums, dan konsekuensinya akan Anda tanggung risikonya sendiri. Ted berkata dengan serius. Ikuti perintah. Semua orang Krums di aula menjawab serempak.
Bab 1969, jarang terlihat. Waktu berlalu hari demi hari. Sebulan kemudian, Lorraine membawa Celeste dan Nova ke Sekte Bintang untuk membantu Krums mengatasi ancaman besar Sekte Bintang. Dengan kekuatan mereka bertiga, berurusan dengan orang-orang ini di Sekte Bintang benar-benar merupakan pukulan pengurangan dimensi. Orang-orang Sekte Bintang tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Tentu saja, Lorraine juga tidak membunuhnya. Itu hanya menghapus beberapa master di Sekte Bintang dan merobohkan kesombongan mereka. Setelah perang ini, prestise Sekte Bintang asli terakumulasi dan secara bertahap mencapai puncaknya telah benar-benar menghilang, dan kesuksesannya gagal. Jika saya ingin bangkit lagi di masa depan, saya tidak tahu itu tahun monyet dan bulan kuda. Dan Krums, yang telah menderita kerugian sekali, tidak akan memberi Sekte Bintang kesempatan lagi untuk bangkit. 3 bulan kemudian, Celia dan yang lainnya meninggalkan rumah dan mulai berkumpul bersama untuk berlatih. Nova dan Celeste juga kembali untuk mengajar semua orang. Saat ini, untuk Celia dan yang lainnya, meningkatkan kekuatan mereka dan menembus alam abadi adalah hal yang paling penting. Hanya ketika Anda mencapai alam abadi, Anda bisa mendapatkan Shou Yuan yang cukup untuk menemani David. Jika Anda tidak mencapai alam abadi, Anda akhirnya akan menjadi tua. Tidak ada yang bisa menerima bahwa mereka semakin tua di depan David. Ini sangat serius dalam hal kultivasi. Astrid cukup di rumah, jadi dia menghubungi Mia. Begitu keduanya menyimpulkan, mereka memberitahu David untuk menjemput mereka. David, yang menerima berita itu, tidak ragu-ragu, dan langsung pergi ke galaksi Bima Sakti untuk membawa Astrid dan Mia kembali ke bumi. Sekelompok wanita berkumpul lagi. David membawa kembali sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari Star Void Realm, yang sepenuhnya cukup bagi mereka untuk berkultivasi ke alam abadi. Selain itu, Nova dan Celeste, dua pembangkit tenaga listrik tertinggi dari alam abadi, mengajarkan bahwa selama mereka tidak terlalu bodoh, tidak ada masalah dengan IQ mereka. Percaya bahwa melangkah menuju keabadian hanyalah masalah waktu. Peradaban tingkat 9, Domain Linglan. Beberapa sudut terpencil. Di kehampaan yang awalnya gelap, ada sebuah planet besar yang tergantung di sana. Di planet saat ini, sinar cahaya berwarna-warni terpancar, menerangi kekosongan di sekitarnya. Ada 4 sosok yang duduk bersila di 4 arah. Mereka adalah Ludars di timur, Juan di selatan, Dixon di utara, dan Dishun di barat. Mereka telah mempertahankan pembentukan planet, dan mereka tidak boleh bersantai sejenak. Ini akan menjadi proses yang panjang untuk membentuk kembali tubuh seorang kaisar yang kuat, dan itu tidak akan berhasil dalam beberapa saat. Jika ada sedikit kesalahan di tengah, itu akan gagal. Setelah beberapa bulan kerja keras, tubuh Tsukihime dibentuk kembali ke langkah terakhir dan paling kritis. Selama tidak ada kecelakaan, tidak akan lama sebelum tubuh Tsukihime akan direnovasi dengan sukses. Pada saat itu, hanya perlu sedikit waktu untuk beradaptasi, dan Anda dapat sepenuhnya mengontrol tubuh baru, yang tidak akan berbeda dari yang meledak. Faktanya, dengan kekuatan-kekuatan jiwa Tsukihime, sangat mudah untuk menginginkan tubuh fisik, Anda hanya perlu mengambil tubuh wanita dengan bakat luar biasa. Namun, dalam melakukannya, kesesuaian antara jiwa dan tubuh Tsukihime tidak akan pernah 100% sempurna. Tidak peduli bagaimana Anda beradaptasi, akan ada celah. Jangan meremehkan celah ini. Dalam pertempuran kritis, adalah mungkin untuk menentukan hasil pertempuran. Apalagi, tubuh yang menyita rumah itu harus dilatih ulang. Ketika saya melangkah ke alam kaisar lagi, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bahkan tanpa dua masalah ini. Dengan karakter Tsukihime, dia tidak akan memilih jalan mengambil rumah. Tubuh orang lain selalu menjadi milik orang lain. Selain itu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghilangkan kehidupan orang lain demi keuntungan Anda sendiri? Semua alasan bertambah. Satu-satunya cara untuk memilih adalah membentuk kembali tubuh. Juan, Dixon, dan Dishun telah mencapai langkah paling kritis sekarang. Apakah kalian semua baik-baik saja? Katakan sesuatu terlebih dahulu agar semua orang siap, dan jangan membuat serangan mendadak yang akan membuat semua orang lengah. Ludars bertanya dengan suara keras. Suaranya jatuh begitu saja. Suara Juan terdengar, saya tidak punya masalah di sini. Saya baik-baik saja. Tidak masalah. Kaisar Dixon dan Kaisar Sun mengikuti. Bagus. Setelah beberapa saat, semua orang akan berkonsentrasi dan bekerja keras untuk membentuk kembali tubuh Tsukihime. Baik. Tsukihime, apakah kamu siap? Ludars bertanya, menghadap bintang di depannya yang memancarkan cahaya warna-warni. Ludars senior, semuanya sudah siap untuk Tsukihime di sini, dan keadaannya telah disesuaikan dengan puncaknya. Suara Tsukihime datang dari planet yang penuh warna. Oke, karena itu masalahnya, mari kita ke langkah terakhir. Mereka berempat melakukan teknik rahasia pada saat yang bersamaan. Cahaya warna-warni muncul lagi, mencapai batas kecerahan. Di bawah Kaisar Realm, diperkirakan bahkan mata tidak bisa dibuka. Hanya yang kuat di alam kekaisaran yang bisa menanggungnya.
Waktu berjalan lambat. Tsukihime di planet ini hanya merasa ada sesuatu yang berangsur-angsur mengeras di luar jiwanya. Kekuatan jiwa yang terbuka tampaknya telah menemukan rasa memiliki. Segera, saya sangat gembira. Renovasi fisik akhirnya mencapai langkah terakhir. Saya telah melakukan prakerja dalam beberapa bulan pertama, dan langkah terakhir ini adalah kuncinya. Setelah sukses, Anda akan memiliki tubuh fisik kembali, dan tidak ada perbedaan dari yang sebelumnya. Pada saat ini, baik Kaisar Dickson dan Kaisar Sun merasakan tekanan yang sangat besar. Kekuatan mereka berdua jauh lebih rendah daripada Ludars dan Juan. Keringat mulai terbentuk di keningnya. Apakah mengertakkan gigi dan bersikeras? Kaisar Dickson dan Kaisar Sun tahu dalam hati mereka bahwa apapun yang terjadi, mereka harus bertahan. Dalam hal terjadi kecelakaan, kerja keras berbulan-bulan akan sia-sia, dan jiwa Tsukihime juga akan terpengaruh, mereka tidak bisa mentolerir hal seperti itu terjadi. Bukan untuk menjadi biang keladi kegagalan. Ludars menemukan situasi Dickson dan Disun, dan berkata dengan keras, Dickson dan Disun, kamu harus bertahan. Tubuh Tsukihime sudah direnovasi, dan itu akan segera berhasil. Jangan khawatir, Senior Juan. Kami tidak akan pernah menahan diri, jawab Dickson dengan gigi terkatup. Ya, kami tidak akan menjadi orang berdosa. Disun mengikuti. Terima kasih keduanya. Suara Juan tiba-tiba terdengar. Juan, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami, 5 Kaisar Linglan adalah satu kesatuan, dan mereka sangat diperlukan. Selain itu, Anda dan Tsukihime belum menjadi sahabat Tao. Bahkan jika Anda ingin berterima kasih kepada kami, itu Tsukihime berterima kasih kepada kami. Itu benar, kamu harus bersyukur. Ketika kamu menjadi sahabat Dao Tsukihime, berapa banyak zaman yang akan kamu katakan? Mengapa kamu belum memenangkannya? Dickson dan Disun berkata dengan nada yang agak mengejek. Jangan khawatir, kalian berdua. Aku pasti akan berhasil, dan itu tidak akan lama, kata Juan tegas. Dialog 3 arah antara Juan, Dickson dan Disun jatuh ke telinga Ludars dan Tsukihime. Ludars menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Setelah Tsukihime mengalami malapetaka ini, dia tahu bahwa keduanya ditakdirkan untuk memiliki hubungan yang buruk, dan tidak akan ada hasil. Bahkan mungkin ada konsekuensi serius. Jika bukan karena algoritma Lagostromia, akan dihitung bahwa David adalah bangsawan Tsukihime. Ditambah dengan misteri David, bahkan algoritma Lagostromia tidak bisa menyelesaikannya. Ludars tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Linglan ditakdirkan untuk dikutuk, siapa variabel itu? Dia menduga bahwa itu mungkin David. Tsukihime juga mendengar percakapan 3 arah, dan dia tidak bisa tidak memikirkan sosok David di benaknya. Jika dia tidak bertemu David di dunia sangkar roh, dia mungkin benar-benar membentuk pendamping Tao dengan Juan. Tapi sekarang, tepat ketika semua orang berpikir, tiba-tiba, suara dingin terdengar di telinga mereka. Tes tes tes, trik yang bagus. Trik yang sangat bagus. Membentuk kembali tubuh Kaisar, tes tes tes. Ini adalah pemandangan yang langka, sepertinya saya di sini pada waktu yang tepat. Bab 1970, Kaisar melahap langit. Ludars, Juan, Dickson, Disun, ditambah Tsukihime yang membentuk kembali tubuhnya. 5 pusat kekuatan Kaisar Realm di Linglan Domain bergidik ketika mereka mendengar suara yang tiba-tiba, dan melihat ke arah suara itu dengan kaget. Saya melihat sekelompok bayangan hitam muncul di atas planet ini. Dalam cahaya warna-warni, bayangan hitam begitu menonjol. Pemakan jiwa, Ludars berkata dengan gigi terkatup. Tes cek-cek, Ludars. Lama tidak bertemu, apa kau masih ingat teman lamaku? Suara bayangan terdengar. Ludars tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Saya mulai dengan hati-hati mengingat kenangan pemakan jiwa dalam pikiran saya. Terlalu panjang, pertempuran dengan pemakan jiwa terjadi ribuan zaman yang lalu. Ludars tidak ingat persis berapa lama. Dia hanya tahu bahwa pada saat itu, Juan dan yang lainnya belum melangkah ke ranah Kaisar. Tapi pertempuran itu terlalu brutal. Sampai hari ini, Ludars tidak pernah lupa, juga tidak berani melupakan. Meskipun Linglan menang, itu juga merupakan kemenangan yang tragis. Setelah memikirkannya sebentar, Ludars tahu siapa bayangan di depannya. Lagi pula, hanya ada beberapa pembangkit tenaga Kaisar Realm di klan pemakan jiwa. Pada akhirnya, hanya ada satu orang yang dikalahkan dan melarikan diri. Kamu adalah Kaisar Devouring Heaven. Ludars bertanya dengan ragu. Hehe, sepertinya kamu tidak tua dan bingung. Lumayan, saya Kaisar Devourer, yang lolos dari cedera serius wilayah Linglan Anda, dan sekarang saya kembali, bagaimana? Apakah Anda terkejut? Tanda tanya petik 2, bayangan tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Ludars menatap bayangan itu dengan tatapan tajam di matanya. Saya sedang berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pada saat paling kritis dalam membentuk kembali tubuh Tsukihime, Kaisar Devourer Heaven tiba-tiba muncul. Bahkan jika pihak lain muncul lebih awal, mereka tidak akan sepasif sekarang. Sepertinya orang ini sudah siap.
Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, aku datang untuk melihat bagaimana kalian membangun kembali tubuhmu di alam kaisar. Tinggalkan aku sendiri, tetap sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku akan datang dan melihat, kata bayangan dengan tenang. Emperor Eater, Soul Eater-mu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang, jadi seberapa cepat kamu melupakan bagaimana kamu dikalahkan sejak awal. Mata Ludars seperti kilat. Ludars, kami tidak pernah melupakan rasa sakit yang dibawa domain Linglan ke klan pemakan jiwa saya, dan itulah sebabnya. Kami selalu berpikir bahwa suatu hari di masa depan, kami akan dapat kembali, membalas dendam, menduduki domain Linglan, dan membawa semua makhluk di wilayah Linglan disimpan di penangkaran untuk dimakan klan kita untuk menghibur leluhur kita. Kali ini, Anda tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu di wilayah Linglan. Pemakan jiwa akan kembali ke wilayah Linglan dan sepenuhnya mengendalikan tempat ini. Semakin dia berkata, semakin dia menjadi bersemangat. Mereka menunggu sangat lama untuk hari ini. Sejak dia kehilangan domain Linglan ribuan zaman yang lalu, Kaisar Devourer telah memikirkan kapan dia bisa memimpin klan pemakan jiwa untuk sepenuhnya menduduki domain Linglan. Sekarang waktunya akhirnya tiba. Dengan kekuatan klan pemakan jiwa saja, hampir tidak mungkin untuk menembus domain Linglan. Oleh karena itu, Kaisar Devourer menyatukan klan mesin super kali ini. Mereka menginginkan sumber daya domain Linglan. Pemakan jiwa menginginkan jiwa manusia. Kepentingan kedua belah pihak tidak bertentangan. Dapat bekerja sama dengan sempurna. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Klan mesin super dan domain Linglan adalah musuh, dan mereka adalah teman dari klan yang melahap jiwa. Pemakan jiwa dan manusia tampaknya adalah musuh alami. Karena jiwa manusia terlalu berpengaruh pada pemakan jiwa. Itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga mempromosikan evolusi pemakan jiwa. Ini adalah efek yang tidak dapat dicapai oleh makhluk lain. Di mata pemakan jiwa, manusia ada untuk dirinya sendiri. Itu harus menjadi makanan untuk evolusi mereka. Hanya saja para pemakan jiwa tidak menyangka bahwa manusia di domain Linglan begitu kuat sehingga mereka tidak takut mati. Untuk melindungi rumahnya, dia bahkan menyerahkan nyawanya. Di Devourer masih ingat dengan jelas bahwa dalam pertempuran itu, kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri orang-orang kuat di alam kaisar domain Linglan membuat orang merasa takut hanya dengan memikirkannya. Mimpi, Ludars berteriak keras. Kemudian dia melanjutkan, jika kami dapat mengalahkan pemakan jiwa Anda sekali, kami dapat mengalahkan untuk kedua kalinya, Kaisar Pemakan, ini adalah wilayah-wilayah Linglan saya. Anda tidak diterima, cepatlah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kasar. Tes. Ludars, kamu masih keras kepala sekarang. Jika itu normal, saya benar-benar takut bahwa 5 Kaisar Linglan akan bergabung, tetapi sekarang, satu hanya memiliki tubuh jiwa yang tersisa, dan 3 lainnya sudah di ujung busur yang kuat. Selama kamu bisa bertarung, apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Selain itu, begitu kamu pergi, pembentukan kembali tubuhmu ini akan gagal, kata di Devourer sambil mencibir. Kali ini, dia berhasil menahan Ludars dan yang lainnya, jadi dia berani datang ke Linglan Domain sendirian. Kaisar Dixon dan Kaisar Sun tahu bahwa pembentukan kembali tubuh ini mungkin tidak akan berhasil, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengertakkan gigi dan bertahan. Semuanya diserahkan kepada senior Ludars untuk memutuskan. Pada saat ini, Juan sangat cemas di dalam hatinya. Bagaimana melakukan? Renovasi fisik Tsukihime telah mencapai saat yang paling kritis, dan tidak boleh ada kesalahan. Tetapi klan pemakan jiwa sekarang mencarinya, dan jelas bahwa pendatang itu tidak baik. 5 Kaisar Linglan berkumpul, tetapi mereka menjadi pihak yang lebih lemah. Tentu saja, Tsukihime di planet ini juga mendengar suara pemakan jiwa, tetapi dia tidak punya solusi. Kaisar Devourer, bagaimana Anda tahu bahwa kami membentuk kembali tubuh Kaisar Tsukihime? Ludars bertanya dengan suara yang dalam. Sebelum itu, dia menggunakan algoritma Lagostromia untuk membuat ramalan untuk masalah ini, dan heksagram tidak menunjukkan kelainan apapun. Namun, Kaisar Devourer muncul pada saat yang paling kritis, dan semua orang tahu bahwa tidak akan ada solusi damai di masa depan. Akankah Kaisar Devourer mengizinkan mereka membentuk kembali daging? Jelas tidak mungkin. Jadi apa yang salah? Algoritma Lagostromia adalah teknik rahasia yang paling dibanggakan Ludars, dan dia telah menemaninya sepanjang jalan untuk mencapai pencapaian hari ini. Ludars benar-benar dipercaya. Haha, Ludars, aku tahu kamu sangat bingung sekarang, mengapa algoritma Lagostromiamu salah, tapi aku tidak akan memberitahumu. Bagaimana kalau membuatmu tidak berani menggunakan teknik rahasia yang paling kamu banggakan di masa depan? Apakah menurutmu itu sangat mengasyikkan? Kaisar Devourer berkata dengan senyum lebar. Mustahil, algoritma Lagostromia adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh peradaban tingkat dewa. Sama sekali tidak ada kemungkinan kesalahan. Katakan, metode apa yang digunakan pemakan jiwamu? Kamu dapat melarikan diri dari algoritma Lagostromiaku. Ludars bertanya dengan tajam.
Kata-kata Kaisar Devourer Heaven benar-benar membuatnya sedikit cemas. Jika pemakan jiwa menemukan cara untuk menangani teknik rahasia algoritma Lagostromia, maka keuntungan terbesar dari domain Linglan tidak akan ada lagi. Jika sebelumnya, Ludars tidak akan pernah mempercayainya. Tapi belum. Bagaimanapun, sebelum itu, Ludars telah bertemu dengan seseorang yang kebal terhadap algoritma Lagostromia. Itu adalah David yang Tsukihime kenal di dunia sangkar roh. Ini adalah pertama kalinya Ludars tidak dapat menghitung apapun menggunakan algoritma Lagostromia, dan bahkan menyebabkan reaksi keras terhadapnya. Dengan pengalaman ini, Ludars tahu bahwa ada orang yang bisa menolak algoritma Lagostromia. Bukan tidak mungkin Soul Eater menemukan cara untuk menghadapi algoritma Lagostromia. Bersambung.